Salam sehat buat kita semua. Kiranya semua anak didik kami tetap bersemangat untuk mengikuti semua pembelajaran daring yang kita lakukan. Pada kesempatan kita kali ini, secara khusus kita akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan analisis dimensi. Di mana soal-soal yang akan kita bahas berikut ini adalah merupakan tingkat lanjut dari soal-soal dimensi yang pernah kita pelajari sebelumnya. Baiklah, kita akan segera memulainya. Kita perhatikan soal yang nomor 1. Jarak S yang ditempuh oleh sebuah partikel sebagai fungsi waktu T dinyatakan dalam persamaan S sama dengan AT pangkat 2 ditambah B T pangkat 3 dikurang C T pangkat 4. Tentukanlah dimensi dari A, B, dan C. Kita buat pembahasannya. Nah, kalau kita perhatikan persamaan ini, S akan sama dengan AT kuadrat ditambah BT pangkat 3 dikurang CT pangkat 4. Artinya bahwa satuan daripada S itu akan sama dengan satuan dari semua bagian yang ada di ruas kanan. Artinya satuan S itu akan sama dengan satuan dari AT pangkat 2 akan sama dengan satuan dari BT pangkat 3 akan sama dengan satuan CT pangkat 4. Nah, untuk menentukan dimensi A, maka langkah yang harus kita buat adalah dimensi jarak S itu harus sama dengan dimensi dari AT pangkat 2. Dimensi jarak itu sama dengan L. Kemudian dimensi waktu itu sama dengan T. Sehingga L sama dengan AT pangkat 2. Maka dimensi A akan sama dengan dimensi L dibagi dengan dimensi T pangkat 2 akan sama dengan L T pangkat negatif 2. Nah, selanjutnya untuk menentukan dimensi B. Dimensi jarak S kembali kita samakan dengan bagian yang di sebelah kanan. Sekarang kita samakan dengan dimensi untuk BT pangkat 3. Dimensi S adalah L, itu akan sama dengan BT pangkat dengan 3. Sehingga dimensi B akan sama dengan dimensi L dibagi dengan dimensi T pangkat 3. Sehingga dimensi B itu akan sama dengan LT pangkat negatif 3. Selanjutnya menentukan dimensi C. Dengan cara yang sama ya, dimensi jarak S itu harus kita buat sama dengan dimensi untuk bagian CT pangkat 4. Maka dimensi L akan sama dengan C dikali T dipangkat dengan 4. Maka dimensi C akan kita peroleh sama dengan perbandingan dimensi L dengan dimensi T pangkat 4 akan sama dengan LT pangkat negatif 4. Kemudian kita perhatikan soal yang nomor 2. Kelajuan awal V0 suatu benda yang dilempar vertikal ke atas berhubungan dengan ketinggian maksimum H. Dengan analisis dimensi, tentukanlah persamaan berikut yang benar untuk persamaan kelajuan awal. Persamaan yang disajikan ada 3. Seperti ini, persamaan nomor 1 adalah V0 dibuat sama dengan akar 2H per G. Persamaan yang kedua, V0 sama dengan akar dari 2G per H. Kemudian persamaan ketiga, V0 sama dengan akar 2GH. Mungkin di antara kalian sudah ada yang mempelajari gerak vertikal ke atas, sehingga ada yang sudah mengetahui persamaannya. Nah, lalu sekarang misalkan kita ragu bahwa kecepatan V0 itu bentuknya seperti apa. Maka untuk memastikan persamaan yang benar untuk kelajuan awal, maka caranya adalah kita gunakan analisis dimensi. Di mana percepatan gravitasi itu disimbolkan dengan G. Kemudian kita buat pembahasannya. Suatu persamaan dikatakan benar apabila dimensi ruas kiri itu harus sama dengan dimensi ruas kanan. Untuk menentukan
persamaan nomor 1 apakah benar atau salah, maka kita harus membuktikan bahwa dimensi fenol itu apakah sama atau tidak sama dengan dimensi dari akar 2H per G. Kita awali dulu untuk menentukan dimensi kecepatan awal fenol, karena semua persamaan ini ruas kiri adalah sama dengan fenol. Dimensi fenol itu sama dengan LT pangkat negatif 1. Kemudian kita tentukan dimensi ruas kanan untuk persamaan yang nomor 1, yang ini, yaitu dimensi dari akar 2H per G. Dimensinya akan sama dengan 2 dikali L per L dibagikan dengan T pangkat dengan 2. Sehingga dimensi ruas kanan atau dimensi dari akar 2H per G itu akan sama dengan akar dari T pangkat 2 yang sama dengan dimensi T pangkat dengan 1. Nah, kemudian dimensi ruas kiri, ya, LT pangkat negatif 1 itu tidak sama dengan dimensi ruas kanan yang kita peroleh sama dengan T pangkat 1. Sehingga persamaan yang nomor 1 ini adalah salah. Selanjutnya kita akan memperhatikan persamaan yang nomor 2, ya. Yang nomor 2 kita tentukan dimensi ruas kanan, yaitu akar dari 2G per H. Dimensinya akan sama dengan akar dari L per T pangkat 2 dibagikan dengan L, maka hasilnya akan sama dengan akar dari 1 per T pangkat 2 yang sama dengan T pangkat negatif 1. Sehingga dimensi ruas kiri itu ternyata tidak sama dengan dimensi ruas kanan, ya. Dimensi ruas kanan kita peroleh sama dengan T pangkat negatif 1. Sehingga persamaan yang kedua ini adalah salah. Kemudian untuk menentukan atau melihat dimensi untuk ruas kiri dan ruas kanan untuk persamaan nomor 3. Dimensi ruas kanan yaitu akar dari 2G kali H itu akan sama dengan akar dari 2L per T pangkat 2 dikalikan dengan L yang sama dengan akar dari 2 dikali L kuadrat per T kuadrat itu akan sama dengan L per T atau sama dengan L T pangkat negatif 1. Sehingga dimensi ruas kiri yang sudah kita tentukan tadi itu sama dengan dimensi ruas kanan. Maka persamaan ketiga itu adalah persamaan yang benar untuk kelajuan awal suatu benda yang dilempar vertikal ke atas. Kita perhatikan soal nomor 3. Sebuah helikopter memiliki persamaan daya angkat P sama dengan C dikali W pangkat X dikali Rho pangkat Y dikali L pangkat Z, di mana W sama dengan berat total, Rho sama dengan massa jenis, dan L adalah panjang baling-baling. Tentukanlah nilai X, Y, dan Z, di mana C adalah suatu konstanta yang tak berdimensi. Kita buat pembahasannya. Dimensi ruas kiri, ya, kita tentukan terlebih dahulu dimensi untuk ruas kiri, yaitu dimensi daripada daya, di mana daya itu adalah perbandingan energi per waktu dengan satuan kilogram meter kuadrat per sekon pangkat 3. Sehingga dimensi daripada daya itu akan sama dengan M L pangkat 2 dibagi T pangkat 3. T pangkat 3 kita naikkan ke atas, sehingga dimensi daya akan sama dengan M L pangkat 2 T pangkat negatif 3. Ini dimensi untuk ruas kiri. Nah, selanjutnya kita akan menentukan dimensi ruas kanan, ya. Pertama kita tentukan dulu satuan dari perkalian besaran W dikali dengan Rho dikalikan dengan L. Maka satuannya sama dengan kilogram meter per sekon kuadrat. Itu satuan daripada W atau berat. Dikalikan dengan
satuan dari massa jenis yaitu kilogram per meter kubik, dikalikan dengan satuan daripada L yaitu meter. Maka dimensi dari W pangkat X dikali rho pangkat Y dikali L pangkat Z itu akan sama dengan ML T pangkat negatif 2, kemudian semua bagian ini dipangkat dengan X. Selanjutnya, dimensi rho-nya dipangkat dengan Y. Ya, dimensi rho sama dengan M L pangkat negatif 3 ya, dipangkat semua dengan Y. Selanjutnya, dimensi L panjang yaitu L dipangkat dengan Z. Maka jika kita perhatikan persamaan ini, di sini ada M dipangkat dengan X, ya. Kemudian di sini ada M dipangkat dengan Y. Sehingga kita gabungkan M yang dipangkat dengan X dikalikan dengan M yang dipangkat dengan Y, maka bentuknya M pangkat X tambah Y. Selanjutnya untuk L. L yang di sini memiliki pangkat X. Kemudian L yang ada di sini itu memiliki pangkat negatif 3Y. Dan di sini L memiliki pangkat Z sehingga bentuknya menjadi L pangkat X ditambah Z dikurang 3Y. Kemudian kita kalikan dengan pangkat T yaitu sama dengan negatif 2X. Kemudian kita buat dimensi ruas kiri itu harus sama dengan dimensi ruas kanan seperti ini. Maka kalau kita perhatikan kedua ruas kiri dan ruas kanan ini, maka dimensi M yang di kiri dan yang di kanan itu harus memiliki pangkat yang sama. Demikian juga dengan dimensi L yang ada di kiri dan yang ada di kanan itu harus memiliki pangkat yang sama. Demikian juga dengan dimensi T yang di ruas kiri harus sama dengan dimensi T yang di ruas kanan dalam hal pangkat, ya. Pertama kita perhatikan dulu yang langsung bisa kita cari adalah X. Maka kita samakanlah dimensi T yang di ruas kiri dengan yang di ruas kanan. Yang di ruas kiri adalah T pangkat negatif 3, di ruas kiri sama dengan T pangkat negatif 2X. Sehingga negatif 3 itu akan sama dengan negatif 2X. Sehingga X akan kita peroleh sama dengan 3/2. Nah, selanjutnya kita akan menyamakan dimensi M untuk ruas kiri dan ruas kanan. Di ruas kiri itu M-nya pangkat 1, ya, ini pangkat 1. Kemudian di ruas kanan adalah M itu memiliki pangkat X ditambahkan dengan Y, sehingga 1 itu akan sama dengan X ditambahkan dengan Y. Sehingga 1 sama dengan X-nya kita masukkan 3/2 ditambah dengan Y, maka Y kita peroleh sama dengan negatif setengah. Terakhir, membuat persamaan untuk dimensi L ruas kiri dan ruas kanan. Di ruas kiri L pangkat 2 yang ini, kemudian di ruas kanan L itu memiliki pangkat X tambah Z dikurangkan dengan 3Y. Sehingga 2 itu akan sama dengan X tambah Z tambah dengan 3Y. Maka 2 sama dengan X-nya kita masukkan 3/2 yang ini ditambahkan dengan Z dikurang dengan 3 dikalikan dengan Y. Y-nya sama dengan negatif setengah. Sehingga 2 itu akan sama dengan 3 ditambah dengan Z, maka nilai Z itu sama dengan negatif 1. Maka nilai X, Y, dan Z berturut-turut adalah 3/2, negatif setengah, dan negatif 1. Kita masuk pada soal yang terakhir, nomor 4. Kecepatan gelombang mekanik V yang merambat pada seutas tali tergantung pada gaya tegang kawat F dan massa persatuan panjang M/L. Jika tegangan kawat diperbesar 4 kali semula, tentukanlah kecepatan gelombang pada tali.
Kita buat pembahasannya. Nah, kalau kita perhatikan soal yang nomor 4 ini, di sini belum ada persamaan yang disebutkan. Artinya, kita harus membuat persamaan V terlebih dahulu, baru nanti bisa kita menentukan nilai kecepatan apabila tegangan F-nya diperbesar menjadi 4 kali semula. Jadi kita buat dulu persamaan kecepatan, di mana persamaan kecepatan V pada soal disebutkan itu tergantung atau dipengaruhi oleh F dan dipengaruhi oleh M per L. Sehingga persamaannya bisa kita misalkan seperti ini. V sama dengan K dikali F, ya ini F, pangkat alfa dikalikan dengan M per L dipangkat dengan beta. Artinya semua besaran yang mempengaruhi V yaitu F dan M per L harus kita membuat pemisalan pangkatnya. Dalam hal ini pangkatnya kita buat alfa dan beta. Sedangkan K ini adalah merupakan konstanta yang tak berdimensi. Kemudian kita buat dimensi kecepatan V. Itu sama dengan L T pangkat negatif 1. Selanjutnya dimensi untuk gaya F, yaitu M L T pangkat negatif 2. Kemudian dimensi M per L akan sama dengan M L pangkat negatif 1. Dimensi ruas kiri harus kita samakan dengan dimensi ruas kanan. Kita perhatikan bentuk persamaan yang kita buat tadi, V sama dengan K dikali F pangkat alfa dikali M per L dipangkat dengan beta. Jadi untuk menentukan alfa dan beta, maka kita harus menyamakan dimensi dari ruas kiri yaitu kecepatan dengan dimensi yang ada di ruas kanan. Maka dimensi kecepatan itu adalah yang ini LT pangkat negatif 1 ya. Kemudian dimensi daripada F yang ini MLT pangkat negatif 2 dan semua dimensi ini dipangkat dengan alfa. Kemudian dikalikan dengan dimensi untuk M per L yaitu ML pangkat negatif 1 dan semua bagian ini dipangkat dengan beta. Kemudian kalau kita perhatikan ruas kiri di sini tidak ada dimensi M. Di ruas kanan ada dimensi M. Maka langkah yang harus kita ambil adalah kita harus menambahkan dimensi M di ruas kiri, tetapi pangkatnya harus kita buat sama dengan 0. Seperti ini. Nah sebenarnya nilai dari M dipangkat dengan 0 itu sama dengan 1. Tapi untuk menentukan dimensi untuk pangkat M nantinya, maka harus kita tambahkan di ruas kiri dimensi M dengan pangkat 0. Nah selanjutnya untuk dimensi yang di ruas kanan itu akan menjadi dimensi M yang berpangkat alfa ditambahkan dengan beta. Ya, di sini M pangkat alfa kemudian dikalikan dengan M pangkat beta sehingga bentuknya seperti ini. Nah selanjutnya untuk dimensi L, perhatikan ya dimensi L yang ini adalah L pangkat alfa. Kemudian dimensi L yang ada di sini adalah berpangkat negatif beta sehingga bentuknya menjadi dimensi L pangkat alfa dikurangkan dengan beta. Dikalikan dengan dimensi T pangkat dengan negatif 2 alfa. Nah selanjutnya kita perhatikan ya, untuk dimensi di ruas kiri yaitu T pangkat negatif 1 itu kita samakan dengan dimensi T di ruas kanan yang berpangkat negatif 2 alfa. Sehingga negatif 1 itu sama dengan negatif 2 alfa sehingga alfa sama dengan 1 per 2. Kemudian kita samakan dimensi M yang di ruas kiri yang berpangkat dengan 0 itu kita samakan dengan dimensi M yang ada di ruas kanan yang berpangkat alfa tambah beta. Maka 0 sama dengan alfa tambah beta. Maka beta kita peroleh sama dengan
negatif setengah. Nah, di sini kita masukkan alfanya adalah setengah sehingga beta kita peroleh negatif setengah. Maka persamaannya menjadi persamaan V. Nah, kita sudah menentukan atau sudah memperoleh bahwa alfa yang di sini sama dengan setengah dan beta yang di sini sama dengan negatif setengah. Sehingga persamaan V-nya akan sama dengan K dikali F pangkat alfa pangkat setengah dikalikan dengan M per L pangkat dengan negatif setengah. Kalau dia dipangkat dengan setengah, itu sama dengan bilangan dalam akar, ya. Maka persamaan V akan sama dengan K dikali dengan akar daripada F dibagi dengan akar dari M per L. Kenapa ini dibagi akar M per L? Karena di sini M per L itu berpangkat negatif setengah. Atau V akan sama dengan K dikali akar dari F per M per L. Kecepatan gelombang ketika tegangan F menjadi 4 kali semula, itu kita misalkan sama dengan V aksen. Maka langkah selanjutnya adalah kita membuat perbandingan persamaan kecepatan awal dengan kecepatan akhir. Nah, ini adalah persamaan kecepatan mula-mula yang kita peroleh tadi, ya. Kemudian kita buat persamaan kecepatan akhir di mana gayanya atau F-nya itu sudah menjadi 4 kali semula. Nah, untuk bagian atas di sini ada M per L, di bagian bawah juga ada M per L. Kemudian ada F di atas, di sini juga ada F, maka kita matikan F terlebih dahulu. Selanjutnya M per L kita matikan atas dengan bawah seperti ini. Maka perbandingan kecepatan awal dengan kecepatan akhir itu akan sama dengan akar dari 1 per 4 atau sama dengan 1 per 2. Sehingga kecepatan akhir setelah tegangannya diubah menjadi 4 kali semula, maka kecepatannya akan menjadi 2 kali kecepatan semula. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas atensi kalian semua. Selamat belajar dan semoga sukses.